Bismillahirrahmanirrahim. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahapan-tahapan atau makomat para penempuh jalan sufi. Tahap yang ke-23 adalah ubudiyah. Menegakkan tindak-tindak ketaatan yang sejati dengan khusyuk, memandang diri dengan mata yang terbatas, dan menyadari bahwa amal-amal kebajikan hanya dapat terlaksana berkat ketentuan takdir. Ubudiyah adalah menyambut apapun perintah yang diberikan, memisahkan diri dari apapun yang dilarang. Ubudiyah adalah engkau menjadi hamba Allah dalam setiap kondisi, seperti halnya Allah adalah Tuhanmu di setiap kondisi. Ubudiyah adalah tidak menolak aturannya yang manapun, tidak menahan sesuatu pun yang diminta Allah, dan hendaknya Dia tidak mendengar engkau meminta kepada orang lain untuk memenuhi kebutuhanmu. Hanya Dialah Allah satu-satunya Tuhan. Jika engkau bertanya padaku, aku berkata, inilah aku hambanya. Jika mereka tanya kepada Allah, Allah berkata, inilah Dia hambaku. Tahap ke-24, irodat. Irodat adalah kehendak diri sendiri untuk terlepas dari praktik-praktik kebiasaan, kebangkitan kalbu dalam mencari Allah al-Haq. Kehendak Allah menggugurkan kehendaknya sendiri. Tahap ke-25, istiqomah. Amal-amal lahiriah tidak dicemari oleh kesenjangan. Tidak ada kata berhenti. Istiqomah pada tahap akhir, tidak ada tabir yang melindungi diri dari kelanjutan usul. Menegakkan segala sesuatu atau takwim, meluruskan segala sesuatu atau iqomah, berlaku tegak atau istiqomah. Memohon istiqomah dalam bertauhid, kemudian dalam menepati janji, dan dalam menjaga batas-batas perilaku sesuai dengan ketetapan Allah. Nafsu berkutat mencari karomah, padahal Allah menuntut istiqomah. Dalam Quran surat Hud ayat 112, Allah berfirman, maka beristiqomalah kamu sebagaimana kamu telah diperintah. Tahap yang ke-26, ikhlas. Keikhlasan adalah menjaga diri dari campur tangan makhluk dan sifat sidik, berarti membersihkan diri dari kesadaran akan diri sendiri. Orang yang ikhlas tidaklah bersikap ria, dan orang yang jujur tidaklah takjub pada diri sendiri. Tanda keikhlasan ada 3. Pertama, memandang pujian dan celaan manusia sama saja. Kedua, melupakan amal ketika beramal. Yang ketiga, melupakan hak atau pahala di akhirat karena amal baiknya itu. Mukhlis, orang yang berikhlas. Mukhlas, orang yang diikhlaskan Allah. Mereka semua sama-sama menggugurkan keikhlasan dengan cara tidak memandang keikhlasannya sendiri. Keikhlasan adalah merupakan pandangan makhluk melalui perhatian yang terus-menerus kepada Kholik. Banyak orang mengucapkan la ilaha illallah, tapi yang ikhlas amatlah sedikit. Jika seorang hamba berikhlas, maka terpotonglah was-was dan ria. Tahap ke-27, kejujuran. Orang yang jujur adalah orang yang siap mati dan tidak akan malu jika rahasianya diungkapkan.
Quran surah Al-Baqarah ayat 94, Allah berfirman, maka inginkanlah kematian jika kamu orang-orang yang jujur. Inti kejujuran adalah engkau berkata jujur di wilayah yang apabila seseorang berkata jujur tidak akan selamat kecuali berdusta. Kejujuran adalah seperti engkau menganggap dirimu sebagaimana adanya atau engkau dilihat seperti apa adanya dirimu. Jika engkau mencari Allah di dalam kejujuran, niscaya Dia akan memberimu cermin yang di dalamnya engkau akan melihat semua keajaiban dunia dan akhirat. Tanda seorang pendusta adalah kegairahannya untuk bersumpah sebelum hal itu dituntut darinya. Lingkup pembicaraan itu demikian luas hingga sebetulnya orang tidak perlu berdusta. Sekali lagi, lingkup pembicaraan itu demikian luas sehingga sebetulnya orang tidak perlu berdusta. Tahap yang ke-28, malu. Cinta membuat orang berbicara, malu membuat orang terdiam, takut membuat orang gelisah. Malu dan sukacita rohani masuk ke dalam hati seseorang. Jika keduanya menemukan warok dan zuhud, maka mereka menetap. Jika tidak, mereka akan meneruskan perjalanan. Wahai hambaku, selama engkau malu di hadapanku, aku akan membuat manusia lupa kekuranganmu. Orang yang punya rasa malu, maka ia tidak pernah terlihat dalam situasi yang membuatnya malu. Malu dikarenakan pelanggaran. Nabi Adam ditanya, apa engkau berniat lari dari kami? Tidak, tetapi aku malu di hadapanmu. Malu karena terbatas seperti malu para malaikat. Maha suci engkau, kami telah menyembahmu tidak sebagaimana layaknya engkau disembah. Malu karena mengagungkan seperti Israfil yang menutupkan sayapnya ke tubuhnya karena malu kepada Allah. Malu karena kemuliaan hati seperti Rasulullah malu mempersilahkan pergi tamu-tamu yang selesai makan. Malu karena enggan seperti Ali bin Abi Thalib ketika menyuruh Miqdad bin Al-Aswad bertanya kepada Nabi SAW tentang hukumnya madsi atau sperma. Malu karena terlalu remeh untuk diungkapkan, seperti Nabi Musa malu bermunajat meminta sesuatu. Malu karena sifat memberikan nikmatan, seperti malunya Allah ketika memberikan buku catatan amal. Engkau telah melakukan dosa ini itu, aku malu menunjukkannya padamu, karena itu pergilah, aku telah mengampunimu. Tanda celaka manusia, kerasnya hati, bengisnya mata, tiadanya rasa malu, hasrat terhadap dunia, dan lamunan yang tiada terbatas. Manakala seseorang berpidato, memberi nasihat, kedua malaikat berseru, peringatkanlah dirimu sebagaimana engkau memperingatkan saudaramu. Jika tidak, maka malulah engkau di hadapan Tuhanmu sebab Dia melihatmu. Demikian video kali ini. Bersambung pada video berikutnya terkait Risalah Al-Qusairiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah.